Oke, selamat bertemu kembali di kuliah online bersama Andri Hermawan. Kita mengikuti video sebelumnya bahwa kita sudah belajar bagaimana menginterpretasikan sebuah kapasitas dan jadwal. Itu berlandaskan teori bahwa peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan dengan memperpendek waktu interval. Dan apabila memperpanjang waktu interval berakibat pada penurunan kapasitas produksi. Sehingga berdasarkan teori itu pula dapat melakukan pengukuran perencanaan proses produksi yang seimbang berdasarkan rumusan LB sama dengan interval dikurangi faktor keseimbangan yang ditetapkan. Jadi nilai keseimbangan jalur produksi itu ada hasil pengurangan dari interval selang waktu antar produk yang dihasilkan proses N dikurangi dengan faktor keseimbangan yang ditetapkan untuk menyeragamkan interval setiap proses. Jadi upaya untuk nilai keseimbangannya kita contoh misalnya ini ada contoh. Nah, berikutnya adalah menyeimbangkan berapa jumlah mesin yang diteliti dari mesin tersebut adalah jumlah mesin yang perlu ditambah. Itu adalah pengurangan cycle time proses N membuat produk dikurangi dengan interval selang waktu yang dihasilkan. Jadi selang interval itu adalah output keluaran ya terakhir. Kalau cycle time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Sehingga teori rebel ball ini adalah kalau kita kurangi intervalnya akan harus nambah jumlah mesinnya. Kalau jumlah mesinnya diturunkan berarti intervalnya perlu ditambah. Jadi landasan teori ini cocok dengan teori tadi. Nah, untuk menyeimbangkan sebuah proses lini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan faktor keseimbangan yang dapat dicapai. Jadi faktor keseimbangannya berapa dulu tadi, seperti tadi kasusnya. Berapa dulu nih? 1, 2. Sehingga kalau kita tetapkan 1 menit, berarti semuanya harus 1 menit lead time-nya. Oke. Kalau 3 menit, 3 menit semua. Cara jadi dengan demikian ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menyeragamkan interval, yaitu dengan cara horizontal sama vertikal. Cara horizontal adalah dengan menambah jumlah mesin pada proses yang memiliki interval yang lebih besar dibanding faktor keseimbangan. Apabila cycle time proses tersebut dibagi dengan faktor keseimbangan, akan menghasilkan jumlah mesin yang dibutuhkan proses tersebut. Baru cara berikutnya adalah cara vertikal ya, di mana adalah dengan melakukan penggabungan beberapa proses produksi yang memiliki interval lebih kecil dari faktor keseimbangan dalam sebuah workshop station yang dilayani 1 orang kerja. Apabila jumlah waktu interval setiap proses tersebut harus mendekati nilai faktor keseimbangan. Begitu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan mengenai hal tersebut di atas. Untuk itu kita akan lanjut lagi untuk video berikutnya mengenai simulasi bar chart, CLF dan DLF. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.